Ya, halo selamat pagi Bapak Ibu sekalian serta Philip Morning Market Call. Terima kasih juga lagi untuk kehadirannya hari ini. Hari ini hari Senin 24 Mei 2021 untuk bersama-sama kita mendengarkan atau berdiskusi tentang market hari ini. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kami ingin konfirmasi dulu apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. All clear, terima kasih Pak Tommy, Pak Chandra, Pak Wisber, dan Pak Robert juga. Mari kita mulai dengan mereview apa yang terjadi sama penutupan terakhir ya pada indeks global dan juga komoditas. Ya, terlihat memang indeks di Wall Street terakhir hanya Dow Jones yang mencatatkan kenaikan, sedangkan Nasdaq terkoreksi sedikit, lalu Nasdaq terkoreksi minus 0,48%, kemudian S&P turun minus 0,08%. Daripada Asia memang kebanyakan menghijau, tapi sayangnya ISG ditutup melemah minus 0,42% terakhir hari Jumat lalu. Dan dari Eropa DAX juga menguat lumayan 0,44%. Tapi FTSE menurun sedikit minus 0,02%. Daripada komoditas, harga minyak mentah kembali mencatatkan kenaikan di atas 2%. Kemudian emas pelan-pelan terus merangkak naik ya. Terakhir ditutup naik 0,22% dan harga sedikit lagi menyentuh $1.900 per troy ounce-nya. Untuk batu bara juga bagus performanya dan terakhir naik 4,7% dan harga sudah di atas 100 dan sekarang atau terakhir berada di $104,7 per metric tonnya. Sayangnya daripada komoditas CPO, nikel, timah, dan juga tembaga ada penurunan. Seperti terlihat di layar, dengan penurunan yang lumayan besar pada CPO, minus 2,62%, juga nikel ya, minus 2,1%. Untuk hari ini kemungkinan ada peluang memang untuk kembali melemah secara terbatas. Supportnya 5688, lalu resistance 5881. Market drivers memang terakhir adalah kekhawatiran mengenai resiko inflasi ya. Bahwa investor cemas menantikan rilis data inflasi Amerika untuk minggu ini. Pertama ada memang PCE atau Personal Consumption Expenditures untuk bulan April yang akan dirilis Jumat. Nah, PCE ini memang salah satu indikator inflasi yang memang diperhatikan oleh The Fed ya. Bahwasanya prediksinya PCE ini akan naik 3,5% year on year, yang mana merupakan kenaikan terbesar sejak 2008 ya, krisis 2008. Itu juga semakin cepat daripada kenaikan pada bulan Maret yang hanya 2,3% year on year. Lalu core CPI atau ya inflasi inti diekspektasikan akan meningkat 2,9%, yang mana itu berarti juga kalau terjadi merupakan lompatan tertinggi di dalam 2 dekade terakhir. Sejumlah gubernur The Fed atau pejabat The Fed juga dijadwalkan akan berbicara pada minggu ini.
dan market juga akan menyoroti ya pernyataan-pernyataan mereka dan apakah mereka akan tetap berpegang pada skripnya, yaitu utamanya bersabar ya dalam kebijakan yang selama ini dilakukan atau dovish ya kalau bisa dibilang sikap lunak yang berkaitan dengan kebijakan moneter selama ini. Kemudian investor juga memantau perkembangan harga komoditas global ya, yang memang di tengah kenaikan harga komoditas global, pemerintah Tiongkok mengendalikan lonjakan harga serta aksi spekulasi juga, sehingga tidak begitu memicu ledakan inflasi di sana. Untuk minggu ini beberapa memang minggunya Bank Sentral, hari Selasa ada hasil RDG daripada Bank Indonesia, untuk Rabu ada dari Bank Sentral Selandia Baru, Kamis dari Bank Sentral Korea. Untuk foreign flow, terakhir 21 Mei hari Jumat, net buy asing di pasar reguler tercatat sebesar 131 miliar rupiah. Total flow-nya secara year to date, net buy tercatat sebesar 1,88 triliun rupiah. Baiklah, untuk market news pertama, Bayan akan membagikan dividen kas atau dividen tunai 300 juta US dollar atau 0,09 US dollar per lembar sahamnya. Kemudian PMMP atau Pancamitra Multiperdana yang meraih penjualan neto sebesar 54,32 juta US dollar pada kuartal 1 2021 kemarin. Peningkatannya sebesar 5,61%. Terakhir ada laba bersih BC PT BC Internasional, naik laba bersihnya 226% menjadi 71,5 miliar rupiah di kuartal 1 2021 ini. Sedangkan revenue atau penjualan naik 8,2% menjadi 434 miliar rupiah. Technical combination yang pertama ada BMRI. BMRI boleh trade by 5775, target price pertama 5950, lalu yang kedua 6025 dulu. Stop loss-nya di 5650. Lalu BBNI trade by juga 5300. Lalu target price pertama 5550, target price keduanya 5650, stop loss 5175. Terakhir SSMS, sifatnya spec buy dulu. Spec buy di 870. Lalu target price pertama 905, yang kedua 920. Lalu stop loss jika menyentuh 845. Demikianlah pembahasan Philip Morning Market Call. Saat lagi kita masuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang punya pertanyaan dapat silakan mengisikan pertanyaannya di question box yang tersedia, dan saat lagi kita akan membahasnya satu persatu. Terima kasih.
Baiklah, pertanyaan pertama, ada pertanyaan dari Pak Hendra menanyakan Doit, Akra, Era. Doit masih dalam rentang sideways-nya, tapi tadi seperti kita lihat harga batu bara yang mulai melonjak, semoga bisa jadi sentimen positif. Memang resisten 388 dulu hingga 3996. Nah, breakout dari sana 396, next peluang di main di 405 hingga 450, tapi 405 terlebih dahulu, 406 ya. Kalau Akra berada di rentang supportnya, kalau ingin koleksi boleh juga di sekitaran 3100 ya. Resistance 3225 hingga 3350. Kemudian Era Jaya berada dalam rentang sideways-nya juga. Ya, kelihatannya support sekarang di sekitar 590 atau ya 590 di level-level sekarang ya, hingga 580. Resistance-nya 600 hingga 615. Kalau pertanyaan Pak Robertus menanyakan Antam, Medco, ITMG. Kecenderungan Antam masih dalam tekanan jual. Dan kalau kita lihat 2200 ya 2210, 2220 masih ada kemungkinan untuk menjadi support selanjutnya. Kalau kita lihat jika breakdown daripada sana, peluang bisa menyentuh 2150. Kita pantau saja ke depan bagaimana, karena juga memang sudah agak sedikit oversold. Peluang-peluang ada ribuan-ribuan kecil masih berpeluang ya. Tapi kita lihat 2200 dulu masih ada peluang untuk menjadi support selanjutnya. 22 tadi 2220 kurang lebih ya. Kalau Medco cukup dalam situasi yang volatile seperti harga komoditasnya juga ya. MACD mensinyalkan adanya penurunan terlebih dahulu. Tapi terlihat memang harga minyak kan ditutup naik tadi atau hari Jumat lalu, sehingga peluang ribuan ada. Sehingga resisten 725, 730 bisa di-expect. Kalaupun ada koreksi, support bisa dipakai sekitar 675. ITMG-nya 13.000 harusnya bisa jadi resistance dia, dan didukung oleh penguatan harga batu bara harusnya ada peluang juga menuju ke sana. 13.050 kurang lebih. Sebelum mencoba breakout daripada resistance 13.000-an ini, 13.100, 13.050. Jika breakout dari level-level sana, harusnya kembali bermain di level 14.000-an hingga 14.800. Pak Daniel, Inco, Medco, PTBA hold atau lepas? Inco kecenderungan dengan candlestick formation yang seperti ini,
kelihatannya tergantung juga average Bapak sih ya. Hold atau lepasnya, tapi kalau misalnya masih ada gain, boleh aja dilepas dulu. Karena peluang koreksi, melihat candlestick seperti ini, tekanan jualnya mungkin masih ada. Terlihat juga harga nikel kembali ada penurunan di pasaran global, dan mungkin bisa menjadi trigger yang didukung juga oleh sinyal daripada MACD untuk adanya koreksi lanjutan. 4175 mungkin support yang paling bawah. Saat ini supportnya berpeluang, kayaknya ada gap juga nih ya. Berpeluang menuju 4.500 atau 4490 kurang lebih. Lalu PTBA sedang dalam tren penurunan PTBA, dan kalau kita lihat memang cukup curam juga penurunannya. Melihat kecenderungan seperti ini agak ngeri juga untuk masuk. Meski demikian, harga batu baru semoga jadi katalis juga untuk hari ini dan juga ke depan jika memang ingin berbalik arah. Pantau saja sih konfirmasinya, konfirmasi jika breakout 2250 mungkin baru boleh ikut buy on breakout saja. Karena level sekarang support masih dicari, kalau kita pakai low sebelumnya malah mencapai di bawah 2000 atau sekitar 1930. Sehingga baiknya menunggu konfirmasi untuk masuk atau tidaknya di PTBA. Kalau hold atau lepas, artinya sudah punya, kecenderungan di hold karena peluang ya harga batu bara sedang kembali naik dan harga sahamnya belum terlalu ya, sehingga peluang upside masih ada. Dan jika sudah di bawah average, boleh saja melakukan average down pelan-pelan seperti itu. Kalau Medco-nya tadi sudah dibahas sedikit, cenderung lepas dulu, tapi peluang hari ini ada kenaikan, semoga mengikuti apa yang terjadi di harga komoditasnya, sehingga boleh terlebih dahulu dilepas dan realisasikan profitnya. Dengan asumsi memang ke depan takutnya terkonfirmasi MACD dead cross dan juga ada koreksi di harga Medco ke depan. Pak Ferial infonya sudah, Antam demikian juga, kemudian BCA gimana? Ya BCA masih dalam pergerakan yang tipis-tipis saja. Terbilang juga sideways, dan jika ingin koleksi memang boleh juga, walaupun sebaiknya dicicil beli karena peluang penurunan pun masih ada. Resistance kurang lebih di 32.400 resistance di sana, kemudian supportnya 31.300 hingga 31.700. Pak Eriawan menanyakan Telkom MPPA. Telkom cukup menarik dan bisa jadi candlestick yang terjadi pada 20 Mei menjadi katalis pergerakan uptrend atau pembalikan arah di Telkom. Kecenderungan boleh sih untuk koleksi jika belum sempat kemarin atau beberapa hari yang lalu untuk koleksi, utamanya
diharapkan atau lebih ideal di bawah 3300 untuk entry point-nya. Resistance-nya 3400-an, gain sekitar 3450, 3500. MPPA pergerakannya sih sangat tinggi sudah, dan terakhir kali dicapai pergerakan harga ini itu 2017. Tapi memang pergerakan harga ini didukung oleh sentimen akuisisi daripada Gojek atau GoTo ya sekarang. Meski demikian, kalau kita berkaca dari kinerja daripada MPPA memang belum ada pemulihan ya, dan masih terus merugi hingga laporan keuangan terakhir dari 2020. Sehingga dipakai untuk trading saja, dan selama masih uptrend bergerak di atas MA5 ini sekitar 1073, boleh saja untuk di keep terlebih dahulu sambil menjaga upside potensialnya. BMRI Bu Evelyn sudah dijawab atau sudah dijawab? Sudah masuk ke dalam ini kita technical recommendation kita. Memang overall trend masih dalam situasi downtrend. Level 5775 kita sarankan untuk trade buy, kemudian target price pertama 5950. Lalu resistance-nya di ya 5950, resistance kedua 6025. Lalu stop loss di 5650. Pak Hadi Surya, gimana dengan BTN dan Antam? Antamnya sudah. Cenderung suka dengan BTN, tapi memang sayangnya volume agak kurang begitu sumringah seperti sebelum-sebelumnya di BTN. Level-level sekarang juga dekat-dekat support dia, sehingga downside kemungkinan masih kecil, lalu upside sih banyak seperti itu. Tapi memang harus mencapai EMA 200 dulu, yaitu 1625. 1625-nya lewat, baru mungkin bermain di 1800-an. Overall sih upside selama dia tidak jebol ke bawah 1500 harusnya masih baik. Demikian untuk BTN. Antam hari ini ada kenaikan sedikit, tapi overall belum terkonfirmasi, sehingga masih diwaspadakan saja untuk support selanjutnya 2220. Pak Deris juga BT-nya semoga menjawab. Terus review bull Pak Zalfikar. Asing sepertinya masuk terus, tapi harganya masih segitu aja. Asing sih kalau kita lihat 1 bulan terakhir tidak terlalu banyak, tapi 3 bulan terakhir ya cukup lumayan, 300-an miliar. Kalau kita lihat memang sih waspada saja. Bull pergerakan tidak kemana-mana, volume tapi rapi banget ya. Sehingga
dengan volume yang rapi, tapi harga tidak terlalu kemana-mana. Tapi tidak ada salahnya sih, memang juga secara kinerja bull ini cukup baik ya. Memang belum melaporkan kinerja 2020 full year, tapi ekspektasi nampaknya kalau kita lihat terakhir kuartal 3 juga labanya cukup beat ekspektasi sih. Sehingga tidak salahnya ada koleksi pelan-pelan jika memang berminat untuk di bull 290 295 sih. Cuma jangan expect memang kenaikan harga begitu cepat seperti yang terjadi pada medio Januari. Kenaikan harga begitu cepat tapi turunnya sangat cepat juga sih. Resisten terdekat 320 terlebih dahulu. Pak Luki, ASI di hold atau di sell? Kecenderungan di hold, tapi tergantung tujuan investasi Pak Luki di ASI ini. Karena ASI sih cenderung cocok ya untuk lebih jangka panjang. Potensi terbentuk double bottom juga di ASI sehingga peluang ada rebound seperti itu dan mencapai atau recover kembali paling enggak ke level 6.000. Resisten sih memang harus banyak dilampaui, pertama 5.630 lalu 5.800. Pak Ivan itu SCMA mencoba untuk berbalik arah sih SCMA. Kita tunggu saja jika breakout daripada level 1525 hingga 1575. Bu Levi, review EMTK, Bevin, dan ITMG. EMTK kayaknya sudah agak terbatas kenaikannya dan cenderung agak sulit menembus MA20 dia, kecuali ini memang terus stay dan bergerak di atas 2275. Tapi jika terus turun melulu, punya pergerakan di bawah 2275, kemungkinan pergerakan akan mencari support terlebih dahulu. Terlebih lagi pergerakan juga sudah tidak mampu break high daripada sebelumnya. Demikian juga ya, low-nya juga membentuk low yang lebih rendah. Tanda bisa saja berbalik arah menjadi sedikit downtrend untuk MTEK. Bevin dulu. Bevin juga demikian. Bevin demikian 610 hingga 65 610 hingga 640 untuk support dia. Kemudian resistance-nya sekitar 710 hingga 760. Untuk Bevin, tapi memang sayangnya volume akhir-akhir ini kembali menipis. Meski MACD ada peluang untuk berbalik arah dan ada peluang penguatan, jika volume tidak mendukung, kayaknya agak sulit untuk memenangkan hati pasar Bevin ini. ITMG harga average di atas 13.000, peluang masih ada sih Bu, apalagi dengan kenaikan harga batu bara. Ini pun dekat-dekat dengan resistance dia, dan jika berhasil breakout sekali saja harusnya jadi positif lumayan ya untuk ITMG. 13.800 ialah level-level 13.500 ialah level-level resistance yang harus dilampaui terlebih dahulu sebelum bermain di level 14.000 hingga 15.000.
Demikian sih Bu Levi. Pak Dameria. Analisa dan strategi BRI. Pegas, Excel, Telkom. Telkomnya sudah. Kalau BRI cenderung memang cicil beli sih strateginya. Pergerakan sudah di bawah MA 200 dan jarang-jarang BRI berada di level segini. Kecenderungan 33.800 di bawah 3.900 jika ingin entry. Kalau resisten sekitar 4.050 dulu. Itu sih untuk BBRI. Gimana XL-nya? XL Axiata harusnya pergerakan masih positif sehingga masih boleh di hold. Asumsi sudah punya. Ya kalau ingin average down dengan asumsi harga di atas gitu, average-nya boleh aja. Karena peluang penguatan masih ada paling enggak hingga 2300 2310 untuk XL ini. Gimana untuk Pegas? Pegas 1080 1040 ialah supportnya. Resistance 1160 hingga 1200. Memang Pegas sih masih dalam tekanan. Selama belum ada konfirmasi agak sulit sih proyeksi pergerakan candlestick ke depannya. (1050) mungkin ya, bisa jadi support paling jauh lagi jika breakdown daripada level low yang terbentuk sebelumnya, yaitu 1100 atau 1085. Bu Dwi, bagaimana entry agro? S punya 1420, resisten di berapa? Agro kecenderungan belum sih. Volume juga makin tipis dan nampaknya agak sedikit dijauhi oleh market. Kalaupun ingin mencoba menunggu, boleh menunggu hingga EMA 200 kemudian menjadi support pada low bulan-bulan Februari juga, yaitu sekitar 750. Gimana S Hardware? Punya 1420. Resistance di berapa? Resistance paling dekat sih masih bermain di 1470, 1480. 1470, 1480 bisa jadikan resistance terdekat S Hardware. Jadi TMG sebaiknya di average down, demikian sih ya Bu Levi. Kalau misalnya tidak peluru, tapi kalau ingin di hold saja, tidak di average down karena ya tidak terlalu jauh juga level 13 ribunya dari level sekarang, ya boleh aja di hold dan ditunggu. Pak Rusdial, BTPS dan BRIS. BTPS penurunannya cukup atau sangat dalam sih, bukan cukup lagi, lumayan dalam. Dengan membentuknya low yang lebih rendah, mengkonfirmasi adanya
tren downtrend di BTPS. Baiknya sih kita menunggu apakah akan ada bounce esok-esok. Kalaupun belum ada posisi, mungkin cepatnya spek buy dulu. Langkah baiknya tunggu rebound di atas 2850 baru boleh ikut buy on breakout. Saat ini masih kecenderungan bisa saja menguji support lagi. Dan kalau sudah punya ingin average down pelan-pelan di bawah kalau bisa, kalaupun di bawah 3000 ini boleh, tapi memang harus pelan-pelan karena peluang support masih berpeluang menuju 2500-an. Kemudian bridge-nya juga demikian, tapi saat ini kelihatannya tertahan di MA 200. Kalau kita lihat MA 200 sekitar 1850 ini ya sekitar harga sekarang juga. Dan volume perlahan-lahan mulai mencoba pick up ya. Walaupun downtrend ini belum tertahan, bisa saja ada peluang rebound kecil menuju 1915 hingga 2015. BABP Paderius resistance-nya di berapa? Cenderungan low sebelumnya aja dulu, yaitu high sebelumnya yaitu 120. Nah kalau kita pakai high sebelumnya ya kita pakai itu bisa mencapai 140. Gimana dengan Pepro? Pepro Pak Ivan itu kecenderungan bagus sih, mencoba untuk bangkit dan rebound. Setelah menyentuh MA 200 cukup baik performanya. Dan resistance bisa dipakai 8990. Demikian untuk PPRO sih. Memang waspada saja, supportnya di sekitar 80, 81 hingga 79. Mari kita intip IHSG pergerakannya setelah kurang lebih 20 menit di pembukaan ini. Setelah ada penguatan yang lumayan dan hampir sempat menyentuh 5800-an, IHSG kembali di bawah menurun lagi walaupun saat ini masih plus hitungannya. Plus 0,01 0,02%. Walaupun hari ini support kita yaitu di sekitar 5688 masih intact dan resisten di 5881. IHSG seperti nggak kuat nanjak. Kenapa Pak Daniel? Ya memang banyak sentimen juga sih Pak yang agak kurang begitu negatif. Yang cukup negatif maksudnya. Kalau kita perhatikan itu sentimen kan sejak Maret ya. Sejak Maret, April hingga sekarang cukup masih menyelimuti. Pertama daripada yield Amerika Serikat kan ketakutannya. Kemudian daripada tensi geopolitik juga sempat mengudara. Lalu volatilitas rupiah, kemudian
diganggu oleh kasus COVID juga betul ya. Eee, Memang sih COVID-19 kan kalau kita lihat di negara-negara Asia kan sudah pada eee, naik ya, dan juga dilakukan lockdown dan orang-orang concern juga, atau investor-investor concern juga Indonesia kayaknya bisa ada spike lagi nih kasus habis Idul Fitri, mungkin jadi concern juga. Dan concern juga nih kan karena recovery harusnya on track, kalau misalnya ada PSBB lagi dan lain-lain bisa menjadi ketakutan sendiri juga. Kemudian yang terakhir sih ini kan inflasi yang dari Amerika Serikat, yang terakhir PCE ini, dan pembicaraan tapering off yang investor juga pada menunggu untuk FOMC meeting di bulan depan akan membicarakan itu ya. Jadi memang beberapa sentimen sih belum belum ada sentimen positif yang mengalahkan sentimen negatif-negatif ini, seperti itu. Begitu sih. Kemudian juga apakah semua pertanyaan sih sudah terjawab dengan tuntas. Baiknya saya cukupkan dulu mungkin ya sampai di sini, dan kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah hadir pada sesi hari Senin ini. Lagi jika stay sampai akhir-akhir sesi. Sampai jumpa lagi di esok hari di jam yang sama. Semoga sehat selalu juga Pak Daniel, dan kami undur diri dulu. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan. Terima kasih.